Shalom Bapak Ibu Saudara, salam damai di dalam Kristus. Hari ini kita akan membahas satu tema doa bersama keluarga. Doa bersama keluarga. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Efesus 6 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Tema doa bersama keluarga tentu menjadi satu bagian yang penting ketika kita ingin Kristus yang berkuasa atas keluarga kita. Ketika kita ingin Kristus yang menjadi pusat dari keluarga kita, tentu kita harus memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Lalu kenapa saya memilih ayat ini untuk kita renungkan, untuk membahas tema doa bersama keluarga? Bukankah ayat ini berbicara, kalau kita lihat ayat sebelumnya, tentang perlengkapan senjata Allah? Bagaimana kita melawan tipu muslihat iblis, bagaimana kita melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap, melawan roh jahat di udara. Dan di situ kita perlu mengenakan perlengkapan senjata Allah dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Saudara, kalau kita coba lihat dari Efesus 5 ayat yang pertama, sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara, kita adalah manusia baru yang sudah ada di dalam terang, ayat yang Efesus 5 ayat 8. Kita menjadi anak-anak Allah yang kita tidak seharusnya lagi hidup di dalam kegelapan. Karena itu kita harus terus berjuang, termasuk mengenakan perlengkapan senjata rohani, supaya kita boleh hidup di dalam kasih. Saudara, menarik ketika berbicara tentang bagaimana kita menjadi anak-anak Allah yang sangat dikasihi Tuhan. Bahkan Kristus sudah mati bagi kita. Lalu perlengkapan senjata rohani. Saudara, di tengahnya ada ayat-ayat tentang bagaimana relasi suami dengan istri, relasi orang tua dengan anak, relasi Tuhan dengan hamba. Saudara, satu hal yang menarik. Orang yang dikasihi Tuhan adalah orang yang harus hidup di dalam dunia ini. Hidup bersama dengan saudara seiman yang lain. Hidup bersama dengan keluarganya. Hidup bersama dengan sesama yang mungkin bukan keluarga kita, bukan siapa-siapa kita. Tapi kita harus bersama dengan mereka, bertemu dengan mereka. Kita harus terus hidup bersama dengan yang lain. Tentu bukan hal yang mudah, kenapa? Jelas. Ada yang tinggal di dalam terang, ada yang tinggal di dalam gelap. Ada yang percaya kepada Kristus, ada yang tidak. Karena itu sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang sudah menjadi anak Allah, yang sudah mendapatkan anugerah yang begitu besar melalui karya Kristus itu, hidupnya harus terus dijaga, terus dipelihara, harus punya cara hidup yang baru. Kalau lihat ayat ini jelas salah satunya ada di dalam keluarga. Satu peran yang penting bagi orang percaya, dia ada di dalam keluarga. Dia menjadi suami atau menjadi istri. Dia menjadi anak dari orang tuanya, tapi orang tua dari anaknya. Dan mereka juga mungkin akan memiliki hamba. Mereka akan memiliki orang-orang yang bekerja kepadanya atau kita bekerja kepada orang lain. Saudara, di dalam menjalankan semua peran itu, secara khusus di dalam keluarga, tentu akan bisa tetap terjadi ketika kita terus hidup di dalam kebenaran. Salah satu yang membuat kita bisa menjaga supaya keluarga kita secara khusus boleh hidup di dalam kebenaran sebagai anak-anak Allah. Kita harus mempunyai pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Saudara, ketika berbicara keluarga, mungkin di gereja kita juga tidak asing dengan istilah mesbah keluarga. Bagaimana mesbah keluarga menjadi satu hal yang penting. Seluruh keluarga terus berusaha untuk mau tegak berdiri, untuk terus berusaha untuk tetap berdiri kuat di dalam Tuhan, bersama-sama, sebagai suami, istri, orang tua, anak, ketika kita boleh terus hidup dekat dengan firman Tuhan, bersama-sama berdoa, bersama-sama saling menguatkan di dalam Tuhan. Untuk itulah setiap keluarga harus memiliki mesbah keluarga. Bagaimana kita boleh terus membangun kerohanian kita. Bagaimana kita bisa terus bertumbuh. Bagaimana kita bisa terus semakin serupa dengan Tuhan. Bukankah hal yang indah ketika itu terjadi di dalam keluarga kita?
keluarga kita terus menjadi keluarga yang kuat di dalam roh, yang terus berjuang, yang terus menjaga kekudusan hidupnya, hidup seperti yang Tuhan mau. Bagaimana dengan keluarga kita? Ketika kita merindukan damai itu ada di dalam keluarga kita, tentu kita harus menjadi keluarga yang mau belajar firman, yang mau berdoa, yang mau terus mengandalkan Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami, inilah keluarga kami. Kami rindu keluarga kami menjadi keluarga yang seperti seharusnya yang Tuhan mau. Keluarga yang menggunakan hidup anugerah Tuhan ini dengan sebaik mungkin. Yang mau terus tinggal di dalam terang. Kami tahu Tuhan ada banyak godaan, ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan. Tapi kami tahu kami akan tetap kuat, kami akan tetap bisa berdiri ketika kami mengenakan perlengkapan senjata Allah. Ketika kami mengenakan pedang roh itu, yaitu firman Allah dalam doa dan permohonan. Tuhan tolong setiap kami. Biarlah setiap keluarga demi keluarga kami mau dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.